Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Anggana Putra, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan nomor induk mahasiswa 2232329990. Program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melakukan uji kinerja penerapan model Discovery Learning media pembelajaran IRPOD pada pembelajaran IPA materi tekanan zat. Berikut video ukin saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, agar ilmu yang kita peroleh bisa membawa manfaat, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, Bapak minta Syauki sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Syauki sudah membantu memimpin doa. Oke anak-anak, selanjutnya Bapak mau nanya nih, kabar kalian hari ini gimana? Baik ya, baik. Sehat kan? Tanpa kekurangan suatu apapun ya? Ya. Alhamdulillah. Bapak juga ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada kalian semua. Berarti kalian sekarang duduknya sudah berkelompok ya? Sesuai dengan kelompok yang sudah kita sepakati di minggu lalu. Hari ini tuh hari Selasa tanggal 13 Juni 2023. Untuk Azra hadir? Ya, Azra hadir. Selanjutnya Alisa Monira hadir. Khairatunisa hadir. Fairuz Almira hadir. Fadil Rihadatul Aisi ya hadir ya? Kenapa dia? Oke, kita doain semoga Fadil sehat kembali. Amin. Selanjutnya setelah Fadil itu ada Fairuz. Oke, Muhammad Alamin. Ya, Fairuz hadir. Kemudian ada Hilwa. Terus kenapa? Hilwa hadir. Lanjut Julfa. Julfa hadir. Kafka Anissa hadir. Kenzo Khairosyah hadir. Lutfiana ya hadir. Muhammad Ferdiansyah hadir. Terus Muhammad Rasyad juga nggak ada ya? Kenapa kalau Rasyad? Izin. Bolos, nanti kita cek ya. Lanjut lagi untuk Nahda Fitriani. Ya. Selanjutnya Nur Raisa Khairani hadir. Rafael Luis hadir. Rosella Putri Aziz hadir. Syauki Muhammad El Amin Hadir. Ketua kelas kita hadir. Sifatul Hasanah ada. Zaskia Putri hadir. Dan Jefarani. Oke, semuanya sudah didata ya. Jadi hari ini yang nggak masuk 2 orang ya. Satu sakit, satunya izin. Oke, nggak apa-apa, nanti tinggal dikasih aja catatan pembelajaran hari ini. Kalau misalkan teman yang nggak masuk hari ini, minta catatannya kepada kalian. Oke, biar pembelajaran hari ini tambah semangat, kita awali dengan yel-yel terlebih dahulu. Siap? Siap. 216. Luruskan niat, siap belajar, tak patah semangat. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan buat kita semua. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran materi terkait dengan tekanan zat. Nah, tapi sebelumnya Bapak mau tanya nih, keterkaitannya dengan materi kita di semester 1. Masih ingat nggak tentang materi gaya? Masih ingat? Oke. Jadi nanti saat Bapak ngasih pertanyaan, kalau misalkan ada yang bisa, silakan angkat tangan ya. Nanti silakan kemukakan jawabannya. Pertanyaan
Pertama nih, apa saja kemungkinan yang terjadi apabila suatu benda dikenakan gaya? Silakan yang bisa angkat tangan. Oke. Yang cepat itu Kezia. Ya. Saya, jika suatu benda dikenai oleh gaya, Ya. maka akan terjadi perubahan gerak dan perubahan bentuk. Oke, benar nggak? Benar ya. Iya. Jadi suatu benda itu kalau kena gaya kemungkinannya bisa berubah arah geraknya kalau emang di awalnya bergerak, atau bisa dia bergerak yang kalau di awalnya diam, atau tidak benda itu bisa nanti mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini lebih kontekstual nih. Kita tahu kalau misalkan kita kan kalau sekolah pakai sepatu ya. Nah, kalau pakai sepatu kan misalkan kamu lari-lari nih. Kenapa sih di sepatu itu bahan solnya itu atau dasarnya itu terbuat dari karet? Tujuannya apa kira-kira? Siapa yang bisa? Oke. Sekarang Nuraisa coba. Menurut saya, penggunaan alas sepatu berbahan dasar karet berguna supaya gaya gesek antara lantai dengan sepatu bertambah besar sehingga kita tidak akan mudah tergelincir. Oke, benar nggak? Benar ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih. Ini juga kontekstual. Kira-kira ada nggak sih yang bisa ngasih contoh sama ngejelasin terkait dengan hukum Newton yang ke-1? Siapa? Oke, sekarang ganti deh kelompok 4. Ya, silahkan Ferus, jawabannya apa? Contohnya seperti kita sedang menaiki busway dalam keadaan diam. Lalu busway tersebut bergerak laju ke depan dan badan serta kepala kita terhampas ke belakang, tetapi kaki kita tetap diam. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kecenderungan dari suatu benda untuk mempertahankan posisinya semula. Oke, terima kasih. Benar ya, kayak yang dikatakan oleh Pak Herus. Jadi hukum Newton itu ada 3. Hukum 1 kelembaman, hukum 2 percepatan, hukum 3 aksi reaksi. Hukum kelembaman itu kurang lebih bunyinya setiap benda itu akan cenderung untuk mempertahankan keadaan awalnya. Kalau dia diam, cenderung akan tetap diam. Tapi kalau dia lagi bergerak, cenderung akan terus tetap bergerak. Oke, semuanya berarti masih ingat ya materi kita di kelas 8 semester 1 tentang gaya. Nah, kita akan lanjut ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Adapun untuk kompetensi dasarnya, kalian itu diharapkan nanti mampu menjelaskan terkait dengan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari kompetensi ini, Bapak sudah jabarkan terdapat 4 tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan sekarang. Jadi tujuan pembelajaran ini akan kita lakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, melalui metode demonstrasi, kalian itu nanti mampu menyebutkan keadaan benda dalam fluida. Tujuan yang kedua, kalian mampu menjelaskan konsep hukum Archimedes. Yang ketiga, melalui kegiatan eksperimen percobaan dan eksplorasi konsep, diharapkan kalian itu nanti mampu mengkonsepkan antara massa jenis suatu zat dengan keadaan benda itu di dalam suatu fluida. Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi dan eksplorasi, kalian diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor penyebab benda itu ada 3 posisinya dalam fluida. Kenapa dia bisa mengapung, kenapa dia bisa tenggelam, kenapa dia bisa melayang. Ini adalah nilai-nilai karakter yang diharapkan bisa kita asah melalui pembelajaran ini. Yang pertama, kalian itu akan diajarkan tentang kejujuran. Yang kedua, nilai karakternya adalah teliti. Nilai yang ketiga adalah rasa ingin tahu. Jadi di sini kita dituntut untuk kepo, tapi kepo dalam konteks yang baik. Nah, untuk bentuk penilaiannya ada 3. Untuk penilaian pengetahuan akan dilihat dari nilai ujian tes sumatif, sama nanti akan dilihat dari aktivitas kalian dalam mengerjakan nirpot. Terus penilaian yang kedua adalah penilaian unjuk kerja yang akan diperoleh dari kalian mengerjakan tugas-tugas selama praktikum. Nanti Bapak akan observasi nih keliling, Bapak akan menilai kegiatan atau aktivitas kalian. Dan yang ketiga adalah penilaian sikap, di mana penilaian ini akan Bapak peroleh dari lembar observasi sikap. Adapun untuk langkah-langkah pembelajarannya, hari ini Bapak menerapkan model discovery learning. Discovery learning itu terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama itu adalah stimulus.
Dimana nanti kalian akan Bapak berikan sebuah demonstrasi. Dan demonstrasi itu diharapkan kalian nanti akan maju ke fase yang kedua, yaitu kalian bisa mengidentifikasikan masalah atau problem statement. Dari problem statement kalian nanti harus membuat sebuah pertanyaan terkait dengan demonstrasi yang dilakukan, dilanjutkan langsung ke data collection atau data collecting, atau pengumpulan data. Dimana di sini nanti kalian akan melakukan percobaan dan nanti mencatat data-data hasil percobaan. Setelah dicatat, kalian nanti akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu data processing. Di data processing itu nanti kalian akan dipandu oleh beberapa pertanyaan. Jadi kalian silakan jawab pertanyaan tersebut berdasarkan dengan pengetahuan yang kalian dapatkan, berdasarkan hasil percobaan, dan berdasarkan studi literatur yang kalian nanti lakukan. Dua langkah terakhir nih, ke tahap verifikasi. Di verifikasi ini nanti kalian akan bertukar jawaban dari satu kelompok sama kelompok lain untuk menemukan poin-poin yang samanya apa saja, poin-poin yang berbeda apa saja. Kalau yang sama berarti itu kalian udah memiliki kesepahaman yang sama. Tapi kalau untuk poin-poin yang berbeda, nanti kalian boleh tanyakan kepada Bapak untuk Bapak beri penguatan atau penjelasan. Dan di akhir dari proses pembelajaran, kalian itu nanti diharapkan mampu membuat kesimpulan atau generalization, di mana kesimpulan ini kalian peroleh secara mandiri melalui tahapan-tahapan model pembelajaran discovery learning. Oke lah, selanjutnya Bapak akan menampilkan dua buah gambar. Kira-kira ini gambar apa ya? Jadi ini adalah gambar kapal pesiar yang dulu sempat menghebohkan, katanya dibilang dia itu termegah, termewah, dan terbesar pada zamannya. Ini gambar sebelum kapal Titanic itu seperti ini. Nah, sesudahnya kapal Titanic sekarang ada di dasar Samudra Atlantik. Nah, jadi ini gambar sebelum, ini gambar sesudah. Jadi dua keadaan yang sangat berbeda ya. Apa sih kaitannya sama pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Kira-kira kenapa Rosella kapal Titanic itu dia dari logam, tapi dia kok bisa ngapung? Sedangkan kalau sendok yang sama-sama dari logam, bahkan masanya lebih kecil, tapi dia tenggelam. Menurut saya itu karena Titanic itu mempunyai ruang hampa di bawahnya itu. Nah, ini mempengaruhi volumenya, tapi tidak mempengaruhi masanya. Nah, karena rumus massa jenis itu tidak bergantung pada volume satu zat, atau misalnya volume logamnya saja atau volume ruang kosongnya saja, jadi massa jenisnya berkurang. Ya, dan jadi terapung karena ya boleh ya. Bapak simpulkan. Jadi menurut Rosella itu kapal Titanic emang terbuat dari logam atau besi yang masanya besar, tapi dia dibuat berongga gitu ya, sehingga volumenya besar, tapi masanya tetap. Sehingga dengan seperti itu menurut Rosella itu yang mengakibatkan dia bisa lebih kecil daripada air laut. Oke, jadi Rosella udah ngaitin kebersamaan massa jenis ya. Terima kasih Rosella. Sekarang Bapak lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu kalau kita lihat dari gambar yang tadi, itu kapal Titanic yang tadinya ada di atas permukaan laut, kenapa tiba-tiba menjadi ada di dasar Atlantik? Kira-kira penyebabnya apa dan kenapa? Ada yang bisa? Oke, yang dekat aja nih, Syafira. Boleh Syafira berdiri terus kemukakan jawabannya itu kenapa? Menurut pendapat saya, saat kapal Titanic menabrak gunung es, terjadi kebocoran pada bawah kapal sehingga menyebabkan air laut masuk ke dalam rongga kosong dalam kapal. Hal ini mengakibatkan massa kapal semakin besar dan akhirnya membuat kapal tersebut karam. Oke. Jadi kalau dikaitkan sama dengan jawaban yang pertama, jadi kalau menurut Syafira itu saat bocor air masuk ke dalam sehingga massanya bertambah besar ya. Saat massa bertambah besar, jadi massa jenisnya itu bisa jadi massa jenis kapal lebih besar dibandingkan massa jenis air laut, makanya dia karam. Oke, terima kasih. Berarti jawabannya udah jauh-jauh banget ya. Berarti kurang lebih ada beberapa di antara kalian yang emang sudah belajar secara mandiri untuk materi hari ini. Bapak lanjutkan dengan kegiatan pre-test. Di kegiatan pre-test ini Bapak minta kalian siapkan handphonenya. Yang nggak punya paket data boleh sharing paket datanya. Kita akan menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi untuk yang punya handphone dan paket data, silakan sekali lagi buka aplikasi Quizzesnya, masukkan kodenya untuk join. Kodenya itu adalah 055592. Dan untuk yang nggak bawa handphone
boleh nanti minta soalnya dalam bentuk hard copy. Oke, kuisnya dimulai 3, 2, 1. Silahkan dijawab. Selanjutnya kita akan beranjak nih di kegiatan inti pembelajaran. Di kegiatan inti ini seperti yang Bapak sudah sampaikan sebelumnya, kita akan menggunakan aplikasi interaktif Nearpod namanya. Nah, di sini Bapak minta setiap satu kelompok minimal ada satu device. Bapak akan berkeliling menilai keaktifan kalian, juga menilai kinerja kalian nanti saat kerja kelompok dan saat melakukan percobaan. Kita akan masuk pada sintaks atau langkah yang pertama, yaitu stimulation. Nah, untuk tahap stimulation, Bapak minta setiap perwakilan kelompok, ketua kelompoknya maju ke depan untuk melakukan simulasi. Sedangkan teman-teman di kelompok lainnya itu kalian mengamati. Ya, yang tadinya si sedotannya ada di atas, saat Sauki tekan, dia turun ke bawah ya. Ya, sampai ya. Jadi untuk tahap stimulasi ini, setelah teman-teman kalian tadi melakukan demonstrasi, Bapak minta kalian jelaskan apa yang terjadi pada simulasi yang baru kalian lihat tadi. Nah, silakan isi kolom di Nearpod-nya, kolom di bagian bawah. Kalian bisa ketik. Kalau sudah selesai ketik, kalian tekan simbol pesawat kertas untuk submit. Kelompok 2 terlihat sudah membuat penjelasannya. Kalau kata kelompok 2, saat botol berisi air ditekan, sedotan yang berada di atas dapat melayang atau tenggelam sesuai dengan tekanan yang diberikan. Maksudnya sesuai dengan remasannya ya. Semakin kencang kalian ngeremes, berarti si sedotannya semakin tenggelam. Tapi semakin lepas atau semakin lemah remasannya, sedotannya naik ke atas. Oke, kelompok lain ditunggu nih. Baru kelompok 2. Oke, kita udah masuk pos selanjutnya dari kelompok 5 sama kelompok 1. Kalau kata kelompok 1, sedotan yang terapung mendapatkan tekanan air dari botol yang ditekan yang menyebabkan sedotan tersebut tenggelam atau melayang. Oke, semua kelompok sudah mengemukakan pendapatnya. Jika sudah, tahap stimulasi Bapak anggap selesai. Kita lanjut ke tahap yang kedua. Di tahap kedua ini kita akan masuk ke dalam tahap identifikasi masalah atau problem statement. Problem statement itu ngapain sih, Pak? Nah, di problem statement itu kalian tentu pasti memiliki pertanyaan kan terkait dengan fenomena yang kalian sudah lihat tadi di depan. Kalian nanti diminta membuat satu buah pertanyaan terkait dengan simulasi yang sudah kita lakukan. Kira-kira kelompok siapa atau siapa yang mewakili kelompok apa, dan pertanyaannya kira-kira pertanyaannya apa? Jaskia. Ya, saya perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaan saya adalah kenapa benda yang sama mengalami keadaan yang berbeda-beda? Ya, untuk pertanyaan selanjutnya kira-kira kelompok berapa yang mau? Ya. Zeparani dari kelompok 4 ya. Pertanyaan saya itu faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi keadaan benda di dalam air? Oke, di tahap ini kalian menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah diajukan di aplikasi Nearpod. Jadi di problem statement, silakan tadi pertanyaan-pertanyaannya dituliskan secara tertulis di aplikasi Nearpod. Nah, pertanyaan ini bukan berarti tidak dijawab oleh Bapak ya. Jadi Bapak berharap kalian sendirilah yang nanti mencari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan. Silakan Bapak kasih waktu 2 menit untuk menuliskan pertanyaan yang tadi diajukan. Oke, sambil kalian
membuat atau merumuskan pertanyaannya, Bapak akan siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk kegiatan percobaan kita hari ini. Di tahap yang kedua kan kalian sudah mengajukan atau merumuskan pertanyaan terkait dengan hal yang ingin kalian ketahui berdasarkan hasil demonstrasi ya. Nah, untuk menjawabnya itu kalian harus mencari tahu jawabannya sendiri. Nah, di sini Bapak memfasilitasi kalian untuk masuk ke langkah yang ketiga, di mana langkah ketiga itu adalah proses pengumpulan data. Satu kelompok ngambil, tuh, satu hati-hati. 3. Itu udah 3. Sendoknya satu-satu. Makanya kalau kayak gini. Oke, semuanya udah cek alat dan bahannya sudah sesuai. Silahkan lihat di bagian data collecting. Di situ ada langkah-langkah yang harus kalian ikuti. Nah, kalau misalkan ada langkah-langkah yang belum jelas, silahkan panggil Bapak untuk minta penjelasan secara lebih lanjut. Silahkan bekerja dimulai dari sekarang. Ya, no kan? Nah, ya. Kenapa? Enggak, kan udah ngisi di sana. Garamnya tambah lagi. Di garamnya. Kalau nggak garamnya tambah lagi. Kurang banyak garamnya. Tunggu bentar ya. Kalian melakukan percobaan, kalian silakan mencatat hasil pengamatannya pada kolom atau tabel yang sudah tersedia di LKPD. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan. Nanti Bapak akan datang ke kelompoknya untuk memberi penjelasan. Udah ya, ini isinya saya bantuin coba buka. Oke, kita udah masuk ke tahap yang kelima, yaitu tahap verification atau klarifikasi lah di sini. Jadi dari hasil pemrosesan data yang kalian kerjakan, kalian silahkan kemukakan hasil kerja kelompok kalian. Terus nanti antara satu kelompok sama kelompok lain mencatat kira-kira apakah ada poin-poin yang sama dengan kelompok tersebut. Jika ada yang berbeda, silahkan ditulis dan boleh ditanyakan ke Bapak untuk mendapatkan penguatan. Setelah tahap data processing, kita akan lanjut ke tahap yang kelima, yaitu verifikasi. Bapak minta perwakilan kelompok untuk menyatakan poin-poin penting yang kalian peroleh selama melakukan percobaan dan selama kalian melakukan eksplorasi konsep dari materi, dari bahan-bahan yang sudah kalian eksplorasi. Kira-kira siapa yang mau? Oke, di situ ada kelompok 3, Nuraisa. Pertama-tama saya akan menjelaskan. Fungsi garam di percobaan kali ini adalah untuk menaikkan massa jenis air. Dan kita bisa lihat di percobaan gelas yang pertama. Ini kita memasukkan air dan juga telur tanpa memasukkan garam. Sehingga telur bisa tenggelam itu karena massa jenis telur ini lebih berat daripada massa jenis air. Ya. Lalu di percobaan gelas kedua, telur bisa mengapung dikarenakan massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur. Lalu di percobaan gelas ketiga bisa melayang karena massa jenis telur dan massa jenis air sama atau seimbang.
Jadi Bapak sekarang akan memberikan penguatan ya terkait dengan percobaan yang kalian lakukan. Tujuan Bapak memberikan penguatan agar kalian nanti bisa memperoleh kesimpulan yang tepat dan kesimpulan yang utuh. Nah, jadi dari percobaan yang kita lakukan hari ini, kita bisa mengetahui bahwa yang namanya benda dalam fluida di sini adalah air, dia akan mengalami 3 keadaan. Yang pertama, dia bisa melayang, tenggelam ataupun terapung. Nah, kenapa sih bisa melayang, tenggelam, terapung? Kaitannya sama hukum Archimedes. Archimedes menyatakan bahwa kalau misalkan massa jenis suatu zat itu lebih kecil dibandingkan massa jenis zat cairnya, maka benda itu akan keadaannya melayang. Mengapung, sorry. Tapi apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis air, maka benda itu dalam fluida keadaannya akan melayang. Dan yang terakhir, apabila massa jenis benda lebih besar dibandingkan massa jenis zat cairnya, maka benda akan tenggelam. Nah, selanjutnya fungsi garam di sini itu tadi benar kata Raisa. Fungsi garam itu adalah untuk menaikkan massa jenis air, sehingga massa jenis airnya itu jadi lebih besar dibandingkan sebelumnya. Otomatis kalau massa jenisnya lebih besar daripada sebelumnya, massa jenis telurnya tetap, maka telur itu akan memiliki massa jenis yang lebih kecil. Makanya telurnya itu akan melayang. Alhamdulillah kita sampai pada rangkaian terakhir, yaitu pada rangkaian generalization atau menyimpulkan. Jadi kalian silakan membuat rumusan kesimpulan berdasarkan tujuan praktikum yang ada di LKPD. Juga diharapkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat saat problem statement tadi. Dari mana? Dari hasil percobaan, dari hasil eksplorasi konsep, dan dari hasil penguatan yang Bapak berikan tadi saat sesaat setelah kita melakukan verifikasi. Nah, untuk kelas 89 nih, kira-kira siapa yang berani untuk angkat tangan mengemukakan hasil kesimpulan yang diperoleh oleh kelompoknya? Siapa yang berani? Ya, Nada. Nada boleh sampaikan hasil kesimpulan akhir dari kelompok Nada terkait percobaan hari ini apa sih kira-kira? Jadi dalam fluida benda terdapat dalam 3 kondisi, yaitu tenggelam, terapung, dan melayang. Dan dalam hukum Archimedes, semakin berat massa jenis benda tersebut akan tenggelam, dan semakin ringan massa jenis benda tersebut akan melayang. Dan kalau massa jenis air dan massa jenis benda beratnya sama, benda tersebut akan mengapung. Oke, terima kasih Nada. Jadi semuanya sama ya? Semuanya kesimpulannya sama nggak? Bahwa keadaan benda dalam fluida yang kalian coba, telurnya ada tenggelam, mengapung, dan melayang ya? Cuman sedikit yang saya koreksi ya dari Nada. Jadi massa jenis itu bukan lebih berat, tapi lebih besar. Oke, jadi itu saja koreksi dari Bapak. Oke, nah sekarang kita sudah sampai pada akhir kegiatan pembelajaran. Kita sudah masuk pada kegiatan penutup. Sebelum kita lanjutkan ke doa penutup, Bapak minta kalian sekarang buka kembali aplikasi Quizizz-nya. Bapak pengen tahu nih, pengen ngeliat pemahaman kalian setelah pembelajaran kali ini, apakah ada peningkatan dari pretest sebelumnya? Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita belajar materi tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada materi hukum Archimedes. Nah, kita tadi udah belajar menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, di mana kalian diajak mulai dari stimulus, terus kalian mengajukan pertanyaan, selanjutnya ngambil data, kalian melakukan percobaan, sehingga akhirnya sampai kalian menganalisis, mengolah, verifikasi, sampai nemu kesimpulan kan? Oke, betul. Selanjutnya, Bapak akan memberikan apresiasi bagi kelompok dengan kinerja terbaik. Kelompok dengan kinerja terbaik itu jatuh pada kelompok 3. Selamat untuk kelompok 3 yang sudah melakukan atau sudah melaksanakan setiap aktivitasnya dengan baik dan tuntas. Selanjutnya, Bapak minta satu orang lagi untuk ngejelasin atau memberikan terkait dengan refleksi atau kesan pembelajaran kita hari ini.
Ada yang mau ngasih pendapat atau refleksinya nggak? Ya, oke. Rafael dari kelompok 5, kira-kira menurut kamu pembelajaran hari itu seperti apa sih? Kayak lebih menantang karena di kesempatan hari ini kita tuh bermain dengan telur yang mungkin beresiko bisa jatuh dan pecah, atau air garam yang bisa kita cekokin ke teman. Dan mungkin sosial. Karena kalau dengan menantang kayak gini kita jadi lebih bersemangat untuk belajar lebih jauh dari praktek seperti ini. Yang mau berpendapat lain? Kalau menurut saya sih ini udah lumayan bagus ya, menantang buat kita, dituntut kita untuk mencari sendiri solusi atau rumusnya gitu. Tapi menurut saya ini kayak tidak menjawab semua pertanyaan. Kayak tadi kan ada eksperimen kapal selam ya Pak ya. Dan ini melibatkan lebih dari hanya massa jenis ini dan juga melibatkan tekanan air, jadi tidak terjelaskan semua dalam kayak satu pembelajaran gitu ya Pak ya. Kayaknya menurut saya itu aja dah Pak. Pak Rosella, terima kasih udah sangat kritis banget untuk membangun atau memperbaiki proses pembelajaran di pembelajaran yang akan kita kembangkan selanjutnya ya. Cuman kalau misalkan kalian telah lagi deh, coba lihat tujuan pembelajaran kita hari ini yang tadi Bapak sampaikan. Tujuannya kan sebenarnya untuk percobaan demonstrasi, tujuannya hanya untuk menentukan kalian tahu bagaimana posisi benda dalam fluida kan, tapi tidak untuk menjawab besar atau kecilnya kayak angkat. Nah, itu yang disampaikan oleh Rosella yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita sudah sampai pada akhir kegiatan pembelajaran. Agar ilmu yang kita peroleh ini membawa manfaat buat kita semua, dan semoga kalian nanti bisa selamat pulang sampai ke rumah masing-masing. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Syauki bantu untuk memimpin doa kembali. Siap, berdoa. Berdoa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata Bapak ucapkan permohonan maaf apabila ada perkataan atau perbuatan atau mungkin hal-hal yang kurang berkenan. Bapak akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.